Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan saya Muhammad Ali dari Komisi 3 Dapil 1 Demokrat. Jadi yang perlu kita konfirmasikan dengan pihak media, di mana setelah pengesahan anggaran Ketua PTS dengan anggaran APBD tahun 2015, kalau dilihat secara umum, anggaran yang dialokasikan untuk kecamatan sudah merata. Namun di daerah hilir kita banyak berfokus kepada yang Bukit Kerman. Di mana alasan kita berfokus Bukit Kerman, di samping pemerintah daerah bersama anggota dewan yang betul-betul komit dengan visi dan misi Bupati tentang pemekaran wilayah, maka ditetapkan sesuai dengan luas wilayah dan tanah hibahnya yang banyak itu ada di Bukit Kerman. Maka tata ruang yang harus kita tata sedini mungkin, secara mungkin itu ada di Bukit Kerman sebagai persiapan pemekaran kabupaten ke depan. Di mana pemekaran kabupaten ini memang istilahnya yang diidam-idamkan oleh masyarakat tentang jauhnya birokrasi pelayanan ke masyarakat, sehingga masyarakat menuntut untuk bagaimana untuk jadi pemekaran wilayah kabupaten. Mungkin apa yang namanya itu terlepas dari itu nanti masalah nama itu nanti, yang penting nanti persetujuan dari pemerintah daerah dan DPR dan adanya cara ke depan respon dari pemerintah pusat. Di mana anggaran yang kita anggarkan sementara di Bukit Kerman itu khusus di Komisi 3 yang berhubungan mitra kerja dengan PU itu adanya pembangunan kantor kecamatan, tata ruang di Bebeda, itu ada lagi jalan yang berhubungan antara Bukit Kerman dengan Bebeda. Jadi untuk akses pelayanan nanti lebih dekat lagi, tidak jauh. Dan lagi di Bukit Kerman ini dilihat informasi yang diberikan oleh Pak Kades Pulau kurang lebih 100 hektar yang dihibahkan pemerintah daerah. Mudah-mudahan tanah hibah itu pemerintah daerah yang ada sekarang bisa betul-betul bisa memanfaatkan maksimal mungkin tanah itu. Jadi sampai bermanfaat, jangan jadi lahan tidur atau tidak berfungsi secara ekonomi. Nah lagi seperti Gunung Raya, kita fokuskan ke objek wisata dan jalan ekonomi yang menghubungkan jalan ke Danau Dua. Itu juga sesuai dengan keinginan masyarakat yang itu, karena sebumi di situ dilihat dari ini mungkin anggaran setiap tahun yang keluar itu sekitar 1 miliar. Itu adalah hasil bumi yang ada di daerah Danau Dua dan Bukit Danau Tengah. Maka akses jalan itu kita tingkatkan jalan. Jadi mungkin sifatnya walaupun aspal siram istilahnya. Anggaran untuk Gunung Raya memang tidak sebesar dari apa yang di Bukit Kerman, karena Bukit Kerman tadi fokus untuk tata ruang. Jadi Gunung Raya ini kita fokus perbaikan jalan lingkungan, baik di Bukit Kerman, baik di keliling danau maupun di Gunung Raya. Untuk jalan lingkungan, irigasi, itu yang ada di PU. Untuk buka jalan baru memang ada, cuma tidak begitu banyak, tidak jadi ini karena kita masih bersifat perawatan jalan yang ada dulu. Saya rasa untuk kedepannya ini bisa bermanfaat lebih optimal lagi untuk masyarakat, meningkatkan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan gencarnya pembangunan di Kabupaten Kerinci, baik di infrastruktur maupun di aparatur pemerintahnya, namun di sini banyak terlupakan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena kita mengingat sebenarnya pusat pariwisata itu ada di daerah hilir. Baik danau yang bermacam ragamnya, mulai dari Danau Kerinci, Danau Kacau, Danau Lingkar, Danau Dua, Danau Bukit, dan disebutkan begitu banyak danau. Dimana dengan banyaknya danau tadi tidak terkelola secara maksimal
dan infrastruktur yang menghubungkan pariwisata itu wilayah itu sangat minim. Alokasi yang dianggarkan untuk pembangunan itu juga boleh katakan, walaupun saya sekitar lalu melihat, karena kita di Komisi 3 mestinya di Komisi 2 yang betul-betul menyorot ini, itu jauh dari apa yang kita harapkan. Kita lihat daerah Kayuaro, daerah Sumuru, hendaknya ke depan kita sarankan kepada pemerintah daerah betul-betul menyorot pariwisata yang ada di daerah ini. Kita lihat pariwisatanya. Di samping danau kita juga punya wisata alam, TNKS-nya, air terjunnya, air panasnya, dan lagi istilahnya pariwisata sejarahnya, perjuangannya di Pati Parbo yang ada di Tempur kan, baik peninggalan-peninggalan prasejarah seperti Batu Selendrik yang ada di daerah Dile. Namun itu tidak dikelola dan kurang terekspos oleh pemerintah daerah. Harapan kita ke depan, segala yang menyangkut pariwisata, terutama yang nantilah masalah sarana dan prasarana seperti perhotelan, infrastruktur jalan yang menghubungkan itu yang penting. Sudah itu nanti baru budaya masyarakat dikombinasikan antara budaya dengan tersebut. Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada media yang telah memberikan kesempatan kita untuk bicara tentang bagaimana kondisi di Kerinci Ilir. Sebenarnya kondisi Kerinci Ilir pada tahun 2015 yang sudah kita tetapkan anggaran kemarin itu cukup merata dan cukup adil bagi kita semua anggota dewan. Namun ada sebagian daripada tokoh kita yang selalu menyebutkan anggota dewan kita tidak bisa bekerja. Sementara kita baru efektif kerja ini baru 3 bulan. Dan kita berlantik bulan Agustus 2014. Jadi sebelumnya ya kita mungkin sifatnya orientasi dan bimbingan teknis. Dan anggaran pun baru kita sahkan. Setelah disahkan anggaran nanti, kita berharap dengan tokoh, kita buktikanlah 2015. Ada tidak anggaran? Merata atau tidak anggaran yang ada di Kabupaten Kerinci? Terkhusus di Gunung Raya, Lindana, dan Pikerman. Ada tidak pembangunan? Jadi terkesan nanti adanya anggota dewan yang tidak bisa bekerja dari salah satu tokoh. Seperti kita sebutkan tokoh kita. Sebenarnya kita idolakan beliau, yaitu Pak Nasruddin. Selayaknya dia tidak bisa bicara seperti itu. Karena kita baru mulai, baru embrio. Kalau dia tahu bisa atau tidak yang kata dewan bekerja itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan main, sesuai dengan pemerataan. Dan kita kembangkan juga dengan visi-misi seperti yang selalu menentukan pembangunan secara merata di Kabupaten Kerinci. Yang kita harap tokoh, kalau kita fokus dengan Kerinci Ilir, ya sementara pemerintah daerah sudah menganggarkan anggaran untuk pemekaran itu kurang lebih ke 0,5 miliar. Kenapa kita anggarkan 0,5 miliar kurang lebih itu? Karena kita baru bersifat itu konsultasi, koordinasi, dan bersifat tidak berbangun fisik. Kecuali kita mengisi itu bisa kita gitu. Jadi bertahap nanti secara maraton kita kembangkan itu. Mestinya tokoh kita juga jangan kita akhirnya berikan kepada anggota dewan seperti ini. Mestinya anggota tokoh kita tuh respon ke pusat. Bagaimana mencari link mitra kerja yang ada di pusat. Ini betul-betul kalau dilihat dari kondisi alam secara administratif, luas wilayah dengan jumlah penduduk maupun secara ekonomi, ini memang sudah memadai. Kita bandingkan dengan daerah lain tetangga kita seperti apa salah satunya. Bengkulu kok begitu gencar pemekarannya. Jadi kita untuk pemekaran ini kita sarankan kepada tokoh, kita jangan saling menyalahkan, marilah kita bersatu kompak dan selalu menjaga hubungan kita dengan pemerintah daerah. Karena tanpa pemerintah daerah dan DPRD, ini saya anggap nihil untuk bisa terwujud. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.